Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nar Aulia. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah hadis, saya akan membacakan beberapa hadis dan akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu tentang keimanan. Hadisnya yang pertama berbunyi, An Imron qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Artinya, dari Imron ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali pada kebaikan. Jadi di sini malu itu adalah perubahan hati di hati dan perasaan seseorang ketika ia takut dicela atau takut ketika aibnya terbongkar. Nah, malu itu artinya ketidaksukaan kita terhadap sifatnya yang jelek, lalu muncullah sifat malu itu. Ketika kita tidak ingin melakukan sesuatu yang buruk, itu berarti kita punya rasa malu. Sebagian ulama memberikan definisi malu yaitu akhlak yang membangkitkan kekuatan kepada pelakunya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi apabila seseorang itu kehilangan rasa malu, menyebabkan hilang salah satu cabang keimanan. Apabila cabang imannya hilang, berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna. Hadis yang kedua yaitu tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial, yaitu hadis cinta sesama muslim sebagian dari iman, yang berbunyi, Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qadadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Husainil Mu'allam qala haddatsana Watadatu an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Husain al-Mu'allim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Penjelasan singkatnya, apabila seseorang mukmin ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka dia harus berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah. Salah satunya adalah mencintai sesama saudaranya seiman seperti ia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di atas. Namun hadis itu juga tidak dapat diartikan misalnya bahwa seorang mukmin yang tidak mencintai saudaranya seperti diri sendiri itu tidak beriman, tapi maksud dari situ adalah la yu'minu ahadakum, artinya tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak mencintai saudaranya sendiri. Hadis tersebut juga menggambarkan bahwa Islam itu sangat menghargai persaudaraan dalam arti sebenarnya, persaudaraan yang memang benar-benar datang dari hati nurani, yang bukan karena hal-hal lain, sehingga persaudaraannya itu betul-betul murni. Setelah itu hadis yang ketiga yaitu tentang persaudaraan, hadis memelihara silaturahmi, yang berbunyi, hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarahu an yubsatu lahu rizquh aw yunsa'alahu fi asarih falyasul rahimah, Rajul Bukhari. Yang berarti dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematian, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi sebenarnya hubungan kita itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia.
Karena kita ini sebagai makhluk sosial tidak bisa melakukan apa-apa itu sendiri tanpa kehadiran dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, perlunya membina hubungan yang baik kepada sesama agar menjaga keharmonisan dan keselarasan. Hadis tersebut juga menggambarkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan umat Islam, karena menyambung silaturahmi juga berpengaruh terhadap rezeki yang merupakan bekal hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah. Sebenarnya logis sih, kenapa? Karena orang yang bersilaturahmi itu kan pasti memiliki banyak teman dan juga relasi. Sedangkan relasi itu merupakan salah satu faktor kita untuk menuju kesuksesan dalam berusaha tim bisnis. Dan selain itu banyak teman atau saudara, berarti kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan itu berarti kita telah melaksanakan salah satu perintahnya, yakni menghubungkan silaturahmi. Hadis yang keempat tentang ikhlas beramal, yaitu menjauhi perbuatan riya atau syirik, yang berbunyi an Mahmud ibni Baidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum syarkul asfur arwiya. Artinya dari Mahmud bin Lubaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan di antara kamu adalah syirik kecil. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Seperti yang kita tahu, riya itu adalah usaha dalam melaksanakan ibadah bukan dengan niat menjalankan kewajiban atas perintah Allah, tetapi bertujuan yang lain, atau misalnya bertujuan ingin dilihat kepada orang lain dengan harapan misalnya dipuji, mendapat kemasyhuran. Nah, sebagaimana yang telah disinggung, orang yang beribadah dengan riya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Hal itu karena ibadahnya itu bukan murni karena Allah, melainkan karena makhluk-makhluk, misalnya mendapatkan pujian tadi. Dengan kata lain, amalnya itu adalah cuma tipuan. Mereka melakukan ibadah bukan karena menjalankan perintah, tapi bukan mengharapkan ridho, tapi mereka mendapatkan pujian dari manusia. Dan itulah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Seperti yang katakan Imam Al-Ghazali, riya itu ada tingkatan. Ada yang tingkat paling berat, yaitu tujuan setiap ibadahnya hanya riya semata-mata dan tidak mengharapkan pahala, yaitu ketika ingin sholat di hadapan orang banyak tadi. Dan yang kedua, orang yang beramal dan mengharapkan pahala tetapi harapannya sangat lemah karena dikalahkan oleh riya. Dia beramal ketika dilihat orang, sedangkan bila sendiri amalnya sangat sedikit. Yang ketiga, niat memperoleh pahala dan dia seimbang. Artinya kalau dalam suatu ibadah hanya terdapat salah satunya saja, misalnya ingin mendapatkan pahala, tapi ia tidak riya, ia tidak mau melakukan ibadah. Nah, itu tanda-tanda orang riya itu yang pertama adalah malas beramal kalau sendirian, semangat beramal itu. Yang kedua, semangat beramalnya itu kalau lihat banyak manusia. Dan ketiga, amalnya bertambah kalau banyak dipuji. Setelah itu, hadis yang kelima adalah tentang tingkah laku terpuji, yaitu pentingnya sebuah kejujuran. Hadisnya berbunyi, An Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'im baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqa wa bi baiti fi wasitil jannah liman tarakal kazib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasunat khuluq. Yang berarti Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun
bergurau dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Hadis ini menerangkan tentang perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah bagi mereka yang memilikinya. Ketiga perilaku ini harus diiringi berbagai kewajiban, dan ketiga perilaku tersebut adalah: 1. Orang yang meninggalkan perdebatan meskipun itu benar. Yang kedua, orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan ketiga, orang yang baik budi pekertinya. Hadis ke-6 itu tentang perilaku tercela, yaitu larangan berbuat boros, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yarda lakum salasa wa yukrihu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yukrihu lakum qila wa qala wa kasaratus su'li wa idha'atul mal. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai 3 macam, yaitu kalau kamu menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan ia membenci bila kamu banyak bicara dan banyak bertanya dan memboroskan harta. Hadis di atas itu mengandung 6 hal, yang 3 yang disukai Allah dan 3 yang tidak disukai Allah. Yang pertama, Allah itu suka kalau hambanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kedua, Allah itu suka kalau hambanya itu berpegang teguh kepadanya. Dan ketiga, Allah itu suka hambanya yang tidak bercerai-berai. Dan yang tidak disukai Allah itu membenci hambanya yang banyak bicara. Allah juga membenci hambanya yang banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna, dan Allah itu membenci hambanya yang memboroskan harta. Hadis ke-7 tentang larangan terhadap tengkulak, yang berbunyi, Antawus ani bin Abbas radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataqul ar-rukban wala yabiu hadirul liban. Qultu li ibni Abbasil qawlah wala yabiu hadirul libani qala la yakunu lahu simsar. Yang artinya dari Taus dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah, dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Artinya lah, janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang menjual buat orang desa. Ia menjawab, artinya janganlah ia menjadi perantara baginya. Muttafaq alaih. Kita ketahui dalam sejarah bahwa masyarakat Arab itu kebanyakan adalah mata pencariannya sebagai pedagang. Mereka berdagang dari negeri satu ke negeri lainnya. Ketika mereka kembali membawa barang-barang dagangan mereka yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Mekah, mereka itu datang bersama rombongan kafilah-kafilah penduduk Arab itu berebut untuk mendapatkan barang tersebut karena harganya yang murah. Oleh karena itu, banyak tengkulak atau maklar mencegat rombongan tersebut di tengah jalan, belum sampai ke Mekah sudah dicegat untuk memborong barang yang boleh mereka. Namun, para tengkulak tersebut menjual dengan harga yang sangat mahal. Membeli barang dagangan belum sampai di pasar dan mencegatnya tengah jalan merupakan jual beli yang terlarang di dalam agama Islam. Sekian dari saya. Itu yang hadis yang saya, ada 7 hadis dan hadis yang saya bacakan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.